Sensor yang dimainin. Nah, ini yang proses wine, ini Arabica, tadi Robusta ya. Mungkin kalau sensornya dapat, ada karakter coklat, ada karakter kacang, ada karamel. Pisang. Belum, ini karena Robusta. Robusta itu karakternya coklat, kacang-kacangan, sama karamel. Makanya jangan heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sore hari ini kita akan sharing ya, sharing untuk pengenalan kopi, kopi yang baik, kopi yang sehat, kopi yang sudah pasti kita tahu manfaatnya kan. Yang pertama kali Indonesia itu kan sebenarnya kopinya banyak. Hampir setiap daerah yang tinggi sekarang udah ditanamin kopi. Untuk kopi sendiri yang pada mendunia yaitu kopi Gayo ya. Gayo ini ada dua tempat, ada di Takengon dan Bener Meriah. Sama kayak mungkin kalau di Palembang itu ada Pagar Alam, ada di Menda atau ke selatan. Nah, jadi mungkin kita persingkat waktu. Kita untuk pengenalan aja kopi, bahwa kopi itu mempunyai karakter. Yang selama ini yang kita kenal itu kopi dengan kopi yang kemasan ya, atau yang udah jadi bubuk seperti ini. Yang sering kita temui itu kan khususnya di Palembang nih, untuk area kita nih. Palembang itu cenderung kopinya karakternya itu pahit dan manis. Makanya begitu dikasih kopi yang dengan proses yang sudah baik, itu akan kaget. Kenapa kaget? Kok ada asam gitu? Karena mindset selama ini mungkin dari leluhurnya itu kebanyakan kopi itu pahit. Kenapa kopi itu bisa pahit? Karena prosesnya yang kurang baik. Satu. Oke, udah mulai. Kopi itu basicnya kan buah. Buah, yaitu namanya cherry. Kalau dia udah mateng, yang kopi yang baik itu ya kopi yang petik merah atau udah mateng. Dengan kopi yang petik merah itu dia matangnya sempurna. Terus itu pada saat panen itu ada beberapa proses ya, mungkin ini untuk sekedar pengetahuan teman-teman kalau main ke coffee shop itu kan kenapa kopinya mahal gitu kan, padahal yang kita kenal kopi itu murah gitu. Ternyata yang bikin mahal itu proses. Nah, kenapa proses itu bisa mahal? Karena untuk prosesnya sendiri kopi yang baik itu mulai dari petik merah. Gimana untuk mencari kopi yang baik? Ini kita proses dari awal. Kopi yang udah matang itu dipanen terus direndam. Begitu direndam, kalau ada yang timbul itu kurang baik. Tandanya udah kena hama itu. Walaupun dia merah matang. Nah, kopi yang baik itu yang tenggelam. Begitu tenggelam, itu disortir, dipisah. Nanti diproses. Nah, proses penjemuran itu atau pencucian itu ada 5 proses sekarang di Indonesia yang mungkin teman-teman belum paham lah, belum banyak paham. Taunya kopi itu dipetik, dijemur, terus digiling, baru disangrai atau di roasting gitu kan. Nah, kalau yang proses yang benar, yang tadi petik merah, direndam, terus dijemur, ada nama prosesnya pencuciannya itu semi wash. Ada semi wash, full wash, ada natural, ada honey, ada wine. Walaupun kita bicara gini, kopi dari Pagar Alam lah, Robusta, kita basic kita Robusta lah.
itu satu daerah, tapi dengan 5 proses ini itu bisa beda karakter, bisa beda rasa. Yang pertama proses natural dulu. Natural itu umumnya petani zaman dulu kan. Contoh kita pernah ke Pagar Alam kan, lihat mereka metik terus dijemur di pinggir jalan. Ya mungkin mereka simpelnya cepat kering, begitu kering dilindas mobil langsung jadi kan, langsung pecah, nggak perlu giling lagi gitu. Itu mungkin prosesnya mereka yang masih tradisional. Tapi untuk karakter jadinya kurang enak. Kenapa dibilang kurang enak? Nanti saya jelasin lagi. Sekarang kita proses untuk pencucian dulu. Yang tadi pertama itu natural. Natural ya petik merah, direndam, yang timbul kurang baik, yang tenggelam itu yang bagus. Begitu udah disortir, diambil yang bagus itu dijemur. Nah untuk sekarang proses yang lebih modern itu udah model pakai dom, namanya dom itu yang tertutup terus dijemur pakai jaring. Nah itu lebih aman, tidak terkontaminasi dengan kotoran, aspal ataupun aroma lain. Nah itu untuk proses pertama natural. Begitu dia diproses, itu penjemuran itu kurang lebih bisa 2 minggu maksimal kalau cuaca kurang baik. Kalau cuaca baik itu kurang lebih seminggu proses penjemuran Di dalam dom. di dalam dom. Nah ini proses natural dulu Bang. Natural ini dia sampai dari ceri itu kan dia ada kulit daging ditutupin lagi dengan lendir itu yang bikin manis si kopi tadi. Terus ada lagi namanya cangkang kayak melinjo yang keras, itu kulit tanduk namanya kalau bahasa kopi. Terus satu lagi ada kulit ari. Nah itu kopi. Jadi dari situ kopi itu bisa kita bikin karakter. Nah setelah dijemur tadi, kita balik lagi ke proses natural. Setelah kering kurang lebih seminggu maksimal 2 minggu, itu baru dikupas namanya cooling pakai mesinnya itu. Pada saat pengupasan itu bisa langsung ngupas sama kulit tanduknya tadi, tinggal seperti ini, namanya green bean. Ini namanya green bean yang udah dikupas. Nah ini pun dia masih, kalau natural itu masih kebungkus sama kulit ari yang halus. Itu kalau natural. Proses natural itu nanti karakternya kopinya tuh lebih ke aroma buah-buahan, lebih sedikit asam. Ini proses natural. Untuk proses semi wash atau full wash itu beda sedikit. Kalau semi wash itu direndam sekitar 2-3 jam, ngembang itu si kulit daging tadi kan, tinggal kulit tanduk dan lendir itu dijemur, itu semi wash. Kalau full wash itu dia direndam terus-terusan di air mengalir. Makanya nggak setiap perkebunan kopi itu punya banyak air kan. Ada beberapa daerah kayak di Toraja itu belum tentu mereka bisa full wash. Mungkin kalau di Pagar Alam mungkin ada pengaliran yang bagus, tapi sekarang udah lebih modern, pemerintah juga ini makanya dibikin proses sendiri. Nah itu untuk proses pencucian. Ada satu lagi yang namanya wine. Wine itu difermentasi. Jadi dari petik merah direndam tadi Bang, direndam terus dikeringkan, dimasukkan dalam kantong plastik. Itu dimasukin kantong plastik per 2 hari, itu dijemur 1-2 jam, dimasukin lagi, terus prosesnya sampai 30 hari. Itu namanya proses fermentasi wine. Makanya wine itu mungkin ini yang membedakan, karakter aromanya lebih asam. Itu wine. Kenapa dia asam? Putih. Nah ini yang diproses selama kurang lebih 30 hari. Untuk bentuk green bean-nya atau biji mentahnya itu lebih coklat, karena si lendirnya tadi udah menyerap. Nah ini udah bisa dapat karakter manis walaupun tanpa gula. Yang ini. Nah,
Makanya kalau pas kita main ke coffee shop jangan heran kita nggak ngerti, kita pesen kopi deh Arabica bikin V60 kok asem gitu kan. Nah, kita harus kenalin dulu ini. Nah disinilah kenapa kopi itu bisa mahal, kenapa banyak proses secara seduh, karena proses kopinya ini macam-macam. Yang selama ini kita kenalkan cuma kopi sobek ya mas ya, atau kopi gunting, udah kadang-kadang udah minum. Nah dan ini pun nggak tahu ya, luar negeri kayak Vietnam mereka menciptakan sendiri alatnya. Ini namanya Vietnam Drip. Kenapa dibilang Vietnam Drip? Karena emang nama alatnya nih yang pertama kali bikin Vietnam. Ini alatnya, ini ada saringannya kan, ada filternya, sini filter juga, ini pun ada filter. Nah ini Vietnam Drip. Di Vietnam juga kan terkenal dengan kopinya kan, cuma dia lebih banyak robusta, tapi jauh enak kopi kita kemana-mana. Nah ini Vietnam. Kalau Amerika, mereka ada nama alatnya itu French press. Jadi bubuk kopi sama kayak tubruk, mungkin kita digeramin dulu, masukin air. Ini ada prosesnya juga. Setelah penuh segini, ini ada saringan, tinggal ditekan, press, kita tuang, udah nggak ada ampas lagi. Nah ini mungkin bisa kita pakai di rumah, lebih simpel. Kalau tubruk kan masih ada ampas, kalau ini ampasnya di bawah udah. Ini. Tapi setiap alat nggak bisa disamain. Kita beli yang halus, ini lolos pasti. Jadi mungkin size-nya lebih agak kasar. Ada nama size-nya itu lebih ke medium tuh kayak gula pasir kayak gini, masih kasar. Nah itu kalau pakai alat ini ataupun alat ini. Nah kalau udah yang paling halus, yang fine namanya, ini yang buat mesin-mesin espresso yang ada di kafe-kafe kan. Nah ini juga dengan alat ini bisa beda karakter. Makanya kita jangan heran setiap masuk ke kafe, coffee shop, nyobain dong French press gitu kan, karakternya begini. Vietnam Drip karakternya begini, espresso begini, atau masih banyak alat lagi lah macam, atau V60 yang kayak gini saringan. Nah ini namanya V60. Kenapa V60? Ini dari Jepang nih. Indonesia aja sendiri yang belum ngeluarin alat. Indonesia masih terkenal dengan tubruk. Makanya kalau Bang Amin, apalah itu V60 ya, karena nggak tahu selama ini kan tubruk ya kan. Ya istilahnya kan kita pernah nawarin, mau nyobain ini nggak bang gitu kan. Nah kalau Jepang kan lebih canggih, Jepang lebih ketat dengan kesehatan. Jepang itu dengan fokus dengan kesehatan, mereka nggak sembarangan. Walaupun mereka mungkin sekarang udah ada tanaman kopi, kalau dulu kan nggak ada kan Jepang kan, karena mereka tahu. Nanti saya kasih tahu untuk manfaat kopi. Ini saya proses dari awal dulu ya. Ini pengenalan alat juga. Ini V60, bentuknya V 60 derajat. Cangkir ya? Ada yang keramik, kalau ini yang plastik. Jadi ada berapa macam, ada keramik, ada plastik, ada mika. Yang bagus sebenarnya keramik. Mempengaruhi rasa juga deh. Otomatis. Nah ini yang unik alat Jepang. Kenapa? Jepang itu lebih canggih. Kalau Vietnam rata-rata kan cuma buat saringan doang. Vietnam itu karakternya itu kopinya tuh pahit, cuman pahit doang. Makanya mereka pakai susu. Kalau pahit ketempur susu udah enak pasti. Dan itu kita nggak tahu nih kopi ini enak apa enggak. Yang benar-benar cara ngetes kopi yang enak ya Indonesia, tubruk. Itu konsisten. Ini kan lebih efisiensi kan, nggak perlu ampas, pakai alat ini. Amerika pakai alat ini, Jepang alat ini. Nah Jepang itu lebih canggih. Kita bicara yang ini. Ini pun dia ada bulir. Bulir ini mungkin biasa aja kan, tapi bulir ini itu bisa nyetain karakter. Kopi ini mau dibikin asam banget, manis, atau pahit. Bisa dari sini mas. Ini pun nggak hanya ini alatnya.
Mereka menggunakan ini kalau bahasa ininya kettle swan atau leher angsa. Kenapa dia halus? Karena kita bisa menyesuaikan turun air ini, mau kecil mau besar, jadi kita yang menyesuaikan. Saking hebatnya Jepang lagi buat kesehatan, mereka harus gunakan termometer. Sekarang kita kan taunya kopi dulu ya, kopi itu harus panas, kalau nggak panas nggak enak. Itu mindset orang dulu kan. Tapi setelah diteliti itu nggak sehat. Nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Makanya tadi selama ini kita cuma dapat kopi hitam, kopi pahit, yang penting pahit. Larinya kemana? Kalau udah pahit nggak enak kan? Pakai gula, pakai susu. Akhirnya apa? Mas berapa kali minum? Oh, saya biasa 5 kali mas ngopi. Kalau nggak ngopi nggak enak. Begitu udah lama-lama mereka nggak sadar, kena diabetes, jantung, darah tinggi. Pasti itu. Diabetes, jantung, darah tinggi udah pasti. Karena apa? Susu kental manis Indonesia ya, creamer. Beda luar negeri itu full cream atau fresh milk. Kalau Indonesia udah pasti full cream. Full cream itu nggak bisa, susah dicerna sama ginjal. Terus gula sekarang tahu sendiri kimianya ada 2 macam kan, ada gula yang kuning, ada yang putih. Kita karena nggak pelajarin, yang penting nikmatin kan. Tapi harusnya kita sadar sekarang umur sekian 40 ke atas lah, kalau 30 ke bawah masih aman, cuek, masih kuat nih penderdilnya. Tapi kalau 40 ke atas, nah ini yang harus kita perhatiin. Kenapa? Nah ini salah satu si Jepang tadi, mereka meneliti ternyata di kopi itu kalau udah disangrai atau di roasting gelap itu zat arang gosong, itu menyebabkan kanker. Kedua, kopi itu sebenarnya ngandung lemak. Kenapa ngandung lemak? Pernah bikin kopi tubruk kayak ada minyak-minyak? Mungkin pernah kalau pas ketemu. Nah itulah lemaknya kopi. Ketiga, udah gelap masih pahit, akhirnya dikasih gula. Ya biar enak di lidah, pasti lebih manis dong daripada kopi itu pahitnya kan, lebih cenderung manis. Nah itulah efeknya jadi diabetes, kolesterol, sama darah tinggi. Itu untuk efek kesehatan. Nah, dengan alat ini si Jepang mereka menciptakan satu, untuk gilingannya pun agak kasar, nggak bisa terlalu halus. Karena apa? Pengaruh gilingan itu. Semakin dia halus, itu pahitnya semakin, kopi itu udah nggak enak. Yang kedua, rata-rata yang dikonsumsi orang luar itu kan Arabica. Nah, ini saya belum sempat jelasan nih antara Robusta sama Arabica. Arabica ini karakternya asam. Tapi ingat sebetulnya kalau tanpa gula nih, ingat tanpa gula, asamnya kopi itu hanya di mulut, nggak nyampe ke lambung. Tapi kita kan selalu mindset kan, sama halnya nih, Mas Doni makan jeruk, kita ngeliatnya, mindset kita udah asam kan, di perut pun kadang asam udah mules, padahal itu mindset. Nah yang bikin asam lambung naik, yang bikin perut sakit itu karena si gulanya tadi. Wah, sebenarnya sih kalau saya pribadi agak bertentangan dengan nama gula ini, tapi kan nggak mungkin saya ngelarang mas jangan pakai gula mas, sedangkan mas sendiri belum pernah ngerasain kopi kan, selama ini tahunya kopi itu pahit. Nah, nanti kita praktekin, kita bikin kopi yang tadi kita giling ini. Nah ini sangrainya atau roastingannya medium dia tuh matangnya sempurna, luar dalam sempurna. Karena sekarang kan udah modern, mesin itu pakai sampai ratusan juta, paling mulai puluhan juta untuk mesin sangrainya doang kan. Nah, itu menciptakan ini hasilnya. Jadi ya ini kita buka pencerahan kenapa di coffee shop itu mahal, kenapa kopi itu bisa mahal, ya kan? Karena ada varietasnya, ada jenisnya, ada prosesnya. Ini saya agak mundur sedikit.
Di Palembang itu lebih cenderung taunya robusta kan, yang umum aja nih taunya robusta Ada juga Arabica. ya, Ada juga. ada tapi jarang Ada pabrik yang Arabica. Kopi Arabica. Oh. ya kan. Oke, kebanyakan rata-rata taunya robusta karena emang khusus di Sumatera aja, kita bicara di Sumatera nih. Pagar Alam, Lampung, mereka paling banyak robusta. Kenapa robusta? Robusta itu lebih simpel, tidak gampang terkena hama. Yang pertama. Yang kedua, robusta di ketinggian 400 pun udah bisa tumbuh, udah bisa buah, tapi kurang maksimal. Nah, kopi ini semakin tinggi datarannya, karakternya semakin bagus, kopinya semakin enak. Sebenarnya kalau varietas kopi, ini buat tambahan pengalaman aja. Kopi itu varietasnya banyak, jadi jangan heran kalau pas kita mampir ke kopi shop besar itu ada namanya nih, ada robusta, ada arabica, ada yellow caturra, ada liberica, ada typica, terus ada longberry. Jadi banyak tuh mas. Tapi varietas yang banyak itu lebih cenderung ke arabicanya. Kalau robusta paling cuman satu, dia Indung Sari dan Bourbon. Ini varietas yang ya sekedar tambahan aja kan, biar kita sewaktu-waktu oh tahu ini varietasnya ini gitu kan, begitu masuk ke coffee shop gak malu lagi ya kan. Oh tahu nih varietasnya. Oke. Secara kafein ini, secara kandungan kafein. Nah ini orang kadang mindset ya betul, kalau kopi itu banyak mengandung kafein dibandingkan teh. Nah ini kita balik lagi ke kesehatan lagi, mungkin agak campur aduk ya. Kopi itu antara robusta dan arabica, si robusta ini lebih tinggi 2% dari arabica. Makanya kalau ditanya kopi apa yang kafeinnya rendah, pasti orang akan nawarin ini. Kita masuk nih kopi shop, mas kopi yang santai lah gitu ya, nggak strong bahasa ininya ya, mereka pasti ngarahin ke arabica. Nah makanya tadi jangan kaget kalau kita biasa minum robusta dikasih arabica kok asem, karena karakter arabica tuh satu dari segi varietas, dari segi body atau bentuk. Robusta itu lebih besar, lebih padat. Arabica itu lebih pipih dan lebih ceper. Ini secara body. Tadi si robusta bisa ditanam di 400, tapi arabica nggak bisa. Hidup, tapi buahnya nggak maksimal. Nah terus sampai di mana tadi? Karakter tadi ya. Ketinggian. Arabica rata-rata 800 bahkan 1000, atau ada juga yang 2000 ke atas. Itu justru karakternya apa? Dia lebih manis, asamnya apa nggak terlalu lebih tinggi asamnya dibandingkan yang biasa. Nah ini bentuk yang sebelum disangrai. Ini arabica tadi, ini toraja sebenarnya, bukan gayo, toraja. Kamu dulu banyak, ada 20 daerah kopi, itu saya pelajarin semua mas. Karakternya, ketinggiannya, taste-nya yang didapat, itu saya pelajarin ya. Mungkin jujur ya, kalau kita ngobrol kayak gini kayak biasa sih, tapi kalau mau dicek untuk pengenalan kopi aja kursus itu sehari bisa 1,5 sampai 2 juta gambarannya itu. Makanya kan ini sama teman-teman mungkin next siapa tahu kan punya modal ke depan ya kan, kita berpikirannya emang punya modal mau buka. Nah ini minimal kita udah paham ini. Coba demo itu karakter udah segar kayak gitu. Oke. Masih. Ini
itu Toraja. Raja ya. Oh, bukan. Cium aja kamu. Berarti selama ini kami tertipu dong. Betul. Iya. Betul. Iya. Terus terang tertipu. Dan teracuni. Ya. Nah ini. Ya. Ini kenapa saya mau berbagi gini Mas? Karena salah satu saya itu bukan sekedar peracik, bukan sekedar penikmat, tapi hampir semuanya saya kerjakan. Saya belajar kopi itu mulai dari pembibitan sampai dia berbuah, sampai dia panen, sampai tadi proses pencucian, penjemuran. Nah, ini pun kalau kita ekspor ke luar negeri, ini ada standarisasi. Standarisasi yang pertama ukuran dia harus sama ukurannya. Kedua kadar air. Nah ini harus kadar air juga pengaruh, ini ada kadar airnya. Kalau untuk ekspor keluar, kirim keluar itu 10%, 10 sampai 11% kadar airnya. Terus density itu ketinggiannya, itu ada cara tekniknya. Saking mahalnya untuk pengetesan, buat ngetes kadar air aja alatnya sekecil ini itu hampir 3 juta buat ngecek. Makanya ini salah satu peluang sih sebenarnya. Orang kadang pandang sebelah mata, jual kopi. Kenapa saya sampaikan? Kalau kita udah memahami semua, banyak peluang kita usaha bisnis ini tanpa harus usaha lain. Kita mau main di mana? Perkebunan bisa. Prosesor itu ya menampung penjemuran tadi Mas. Bahkan sampai jadi green bean itu bisa ekspor keluar. Kedua, kita jadi roaster. Roaster ini udah kebayang. Paling murah jasa roasting itu 15.000. Ada sampai 55.000 per kilo. Per kilo Mas. Bayangin kalau makanya aku sering nembak Jaruji. Yuk, beliin aku mesin roasting. Kita buka jasa roasting. Memang banyak orang yang bisa roasting, tapi yang punya karakter itu susah. Karena apa? Balik lagi saya paling dasar lagi. Kopi itu banyak manfaat. Kenapa kopi itu unik? Kenapa saya sampai sekarang fokus ke kopi? Dari mulai tanam. Kita bicara yang dekat lah, pagar alam. Pagar alam itu kan kopi itu pasti ada pohon pelindungnya. Nah, ternyata aku pernah nyoba. Ada yang pahitnya luar biasa. Ada yang enak. Enaknya benar-benar kayak coklat. Nah itu karakter kopi. Daripada saat ditanam, dia menyerap tanaman sekitar, akarnya tadi. Kalau seandainya ini tanam di buah kopi, pohon kopi, di sebelahnya nih ada pohon coklat. Pada saat panen, pada saat udah jadi begini, kalau betul prosesnya, itu benar-benar rasa coklat. Ada yang kuat nggak giginya nih? Serius? Punya? Mau punya nggak Mas? Satu Mas. Punya? Ini nggak pahit Mas. Lima. Ambil deh. Lima. Aduh, makan salah lagi Allah. Ini semua ibunya. Baik. Ini nggak pahit Mas. Karena prosesnya jelas. Dia petik merah. Sangrai roastingnya. Udah baik. Sangrai roastingnya, bener. Dia nggak pahit. Kalau ada gigi, kalau lihat gigi susah. Gurih-gurih tuh ya. Oke. Garing. Nah, kalau ini ada namanya dalam dunia kopi itu sensorik. Sensorik makanya dunia kopi kenapa kalau mau khusus barista itu sampai puluhan juta. Khusus roaster itu puluhan juta. Karena sensor yang dimainin. Ya, ini yang proses wine, ini Arabica, tadi Robusta ya. Mungkin kalau sensornya dapat, ada karakter coklat, ada karakter kacang.
ada karamel. Pisang. Belum, ini karena robusta. Robusta itu karakternya coklat, kacang-kacangan sama karamel. Makanya jangan heran kalau saya seduhin kopi yang ini sama seduhin nanti kita seduhin kopi yang ini, yang umum. maaf merek ya, yang umum. Nanti kita tes. Ini sama robusta juga, cuman prosesnya yang kurang baik. Ini robusta juga. Ini satu-satu lagi. Tadi udah punya robusta, sekarang punya yang wine. Mas rasain sendiri. Nanti aku kasih tahu tekniknya. Abdul. Ada belum kata ini. Kelas ya bang. Apa punya dulu kan? Punya dulu aja. Punya dulu. Dapatnya apa rasanya? Rasanya apa? Mahal kopi itu. Ini 1 kilonya mas. Yang ini 500.000 mas. Dia lebih ke buah. Ini baru Arabica pagar alam loh. Belum Arabica puntang. Yang biji mentahnya ini kemarin dihargain sama orang Amerika. Mentah sebegini 700.000 mas. Gimana matangnya mas? Ini kalau kita proses kopi yang benar. Makanya kalau kita fokus di kopi ini, makanya orang pengusaha besar sampai lari ke kopi karena mereka paham. Masuk kacang ya. Ada rasa buahnya kan. Nah, mas tahan sebentar, tarik nafas, keluarin dari hidung dikit pelan-pelan. Kalau mas biasa minum anggur, itu karakter anggur. Wine itu kan anggur. Kalau biasa menjauhi ini miras. Oh, bukan. Anggur kan nggak mesti miras gitu kan. Wine. Benar. Nah ini saya bilang ini baru proses teman nih, dan dia masih proses belajar, bukan yang profesional. Udah cukup bagus. Yang punya teman gue yang Bapak udah pernah nyoba tuh, kalau saya bikinin kayak gini mas, pakai es, mas udah nggak ngerasa minum kopi lagi, udah minum wine. Makanya Jak Rudi, Matt, saya ininya, sekilonya 500.000 mas. Kalau dulu saya masih banyak, saya kasih pasti cobain. Ini next, nanti kalau mau bikin saya bikinin nanti bisa. Dari karakter kan udah ketahuan kan antara Arabica sama Robusta. Ya, udah bisa bedain namanya. Nah. Ada satu lagi yang dulu terkenal itu dengan nama kopi luwak kan. Kenapa luwak itu mahal, tapi yang liar. Yang liar itu pasaran itu 1,5 juta sekilo. Luwak liar. Tapi itu masih perdebatan. Lambat itu. Kasih kusi. Lanjut. Tidak biji kopi nih nah. Terbuat dari buah ceri apa? Gimana gitu? Apa ceri be? Makanya tadi kan sekarang ini kan pemahaman orang itu kan Namanya kopi. karena nggak pernah tahu buah kopi, tapi nggak pernah ngikutin proses. Taunya udah jadi bubuk kan. Mobil malam ini kan. Padahal kopi itu kopi. Hah? Ribut mau lagi serius. Udah, sorry. Cut. Sorry, udah. Udah. Mungkin udah pernah lihat lah ya pohon kopi kan. Ya, sering aku di Semendel lihat. Pohon kopi kalau udah matang, makanya luwak itu senang makan kopi ya. Karena manisnya luar biasa tuh. Dagingnya sih. Ya, daging luarnya kan. Nah, ini kita agak sedikit proses luwak. Kenapa luwak itu mahal bisa 1,5 juta 1 kilo? Udah begini mas. Karena dia fermentasi alami. Dia makan ditelan sama biji-bijinya. Nah itu jadi perdebatan halal atau haram. Karena dari kotoran.
Tapi setelah diteliti, tadi si kopi itu ada kulit tanduk yang keras, kayak melinjo mas. Begitu dia keluarkan, dan karakter luwak itu lebih banyak makan buah. Makanya kenapa yang mahal itu kopi luwak liar. Dia makan buah, lebih sehat, fermentasi alami. Dan luwak itu buang kotorannya itu nggak sembarangan. Dia tempat yang kering. Aku udah berapa kali ngambil sendiri tempat yang kering. Kering, cuci bersih, dijemur lagi sampai halus, ya nanti kayak gini jadinya. Karakternya sudah agak menguning karena difermentasi. Tapi untuk secara kesehatan, kadar asamnya udah rendah, kadar kafeinnya rendah. Nah, tadi pertanyaan Sadam tadi, kopi itu sebenarnya buah, makanya tadi kita bisa dapat asam. Bukan Ya kan? buah ceri. Buah itu ya Buah kopinya? kalau sebutannya cherry. Makanya nih dalam dunia kopi, dia pertama kali kan sama kayak gini, bunganya wangi kayak melati, dan prosesnya lama itu bulanan. Itu setelah itu baru jadi kopi yang hijau sampai jadi yang merah. Nah, inilah yang tadi bisa kita produksi. Ini sama-sama pagar alam mas, tapi ini robusta, ini arabica, dan ini diproses fermentasi tadi 30 hari. Makanya kenapa dia asam, karena emang si buah tadi, si cherry tadi, kalau udah petik merah itu namanya cherry, sudah dikupas gaba itu namanya gaba. Begitu udah dikupas lagi namanya green bean. Ini bahasa kopinya, ini green bean. Begitu udah di roasting namanya roasted bean. Ya ini pemahaman aja sih. Kalau ini jadi roasted bean, kalau ini udah jadi powder, bubuk udah. Nah, oke, udah ini secara biji kopi. Sekarang kita secara proses penyeduhan. Penyeduhan itu banyak macam. Kalau tubruk itu cenderung halus. Kita yang umum aja lah. Makanya ada yang umum kan biasanya yang dipakai ini ya mas ya. Yang umum. Pasti timbul. Nah, timbul. Bahkan ada yang campuran. Bisa jagung, bisa beras. Beras. Kenapa? Iya. Kenapa mereka antara dua itu mas? Yang dicari apa? Gurih. Itu sebenarnya kesalahan dari nenek moyang nih. Nah, itu yang benar pertanyaan. Biar hemat. Itu yang pertama. Yang kedua, 5 tahun yang lalu aku di perkebunan di Ciwidey punya Pak Haji Maman. Dia punya kebun udah lama, tapi dia nggak bisa menikmatin kopinya sendiri. Sharing jadi kan, dia sharing ilmu penyeduhan sama saya sharing ilmu perkebunan sama dia. Saya mau kayak gini, ini di rumahnya dia, alatnya dia, mas barista ya gitu kan, bikinin dong kopi saya bikinin mas. Saya bilang, Pak Haji kalau hangat panas sudah biasa kan? Iya, saya bikin pakai es ya. Emang bisa katanya? Bisa. Saya giling kopi dia, saya giling, saya bikin kayak gini, pakai es namanya Japanese, itu Jepang, Japanese ice. Diminum bareng-bareng. Dia kaget. Saya pun kaget. Ada sedikit kaget saya tuh. Tapi kaget saya beda. Kagetnya dia nih, ini kopi saya. Iya Pak Haji. Kan Pak Haji lihat sendiri, saya nggak bawa apa-apa. Bikinin lagi katanya. Saya bikinin lagi. Sama. Kok bisa gini ya kopi saya? Nah itu karena proses. Dengan alat ini pun kita bisa bikin kopi enak. Itu satu. Yang bikin kaget saya apa? Kopinya tuh semeriwing mas. Ini kopi apa tuh ya? Betul. Saya curiga kan.
Saya tanya Pak Haji, karena dia di hutan lindung ditanamin dia tuh, di hutan lindung di Ciwidey, daerah Tenjolaya. Itu masih ada macan juga ada di situ. Ternyata tanaman sekitar itu segede gini mas, itu pohon kayu putih, segede gini mas, segede gini pohon. Itulah yang bikin si kopi itu Pedes. pedas. Unik ya, itulah uniknya kopi. Mungkin belum pernah. Kalau di Jawa Barat itu ada namanya banana, pisang kan? Karena di Gunung Halu namanya banana halu. Itu kemarin sempat viral juga, mahal 400.000 per kilo. Diseduh kayak gini, aroma pisang, diminum. Cuman balik lagi, kita harus latih dulu lidah. Kalau kayak ada kemarin dah minum, sama aja kan? Karena nggak pernah di ini kan. Nah makanya kan ini kita sambil belajar kan. Motoriknya belum jadi. Iya, sensor. Dimana pahit, Sensor. asam, manis, Torik di yang sini main dimana dong ini. main. Makanya itu ada teknik, itu namanya Motorik teknik sensornya. cupping. Nah itu juga mahal itu, ya kan? Itu mahal. Nah, itu tadi uniknya kopi, dia mempunyai karakter, dia menyerap tanaman sekitar. Kalau di Belanda itu dia lebih ke buah-buah cherry, blueberry, terus ada leci, itu keluar. Tapi kesalahan di kopi shop Palembang setahun ini saya temuin, mereka tuh terlalu ekstrim, campur sirup. Padahal kopi kita tuh kopi, nggak tahu kan kalau ini kopi Palembang, belum pernah nyoba kan? Kopi Palembang nih, ini bisa mendunia kalau kita jual dengan benar. Sampel itu. Hah? Sampel apa? Sampel. Panjang oh. Kalau kita bisa jual dengan benar, kita sajikan dengan benar, ini yang bisa jadi 700.000. Ini sampling apa nih? Sisanya. Iya. Itu mas, Mana no? Dua tadi ya? yang udah mendunia tuh Gayo kan. Owen juga itu kan? Sampai Jepang itu nggak pernah mau putus dikirimin Gayo. Itu Jepang. Karena punya karakteristik sendiri. Gayo itu kenapa? Kopi yang paling nikmat di Indonesia tuh cuma dua sebetulnya. Yang orang yang paham kopi. Gayo, Sumatera, sama di Medan. Medan tuh ada Lintong, Mandailing, Sidikalang. Ada satu lagi yang dihilangkan. Yang ini yang nggak pernah kita coba. Blue Batak. Green bean-nya warnanya biru mas. Maaf. Bentuknya panjang. Itu kopi termahal. Tapi hampir orang-orang yang anak-anak baru sekarang ya, yang baru paham kopi dia nggak tahu itu kopi Blue Batak. Itu rasanya. Saya ada kopi Warnanya? deh. Warnanya? Warna biru. Green bean yang kayak gini. Oh. Ini kan hijau. Ya. Dia biru. Kalau diseduh dengan baju ya warna apa kopinya? Ya kalau udah di roasting sama kayak gini. Oh belum di roasting deh. Green bean-nya, biji mentahnya. Itu Blue Batak. Sidikalang pun sekarang alasan petaninya di sana sendiri ngomong Sidikalang itu udah nggak ada, itu udah diambil orang luar. Banyak kopi kita diambil orang Arabica luar. itu kan? Arabica, Sidikalang, Blue Batak. Lintong pun enak. Nah Blue Batak. karakter nih, kalau Jawa Barat rata-rata khususnya Jawa Barat itu karakternya lebih ke bunga-bunga, teh, aromanya tadi mas. Nah itu. Kalau Sumatera itu rempah, tapi balance rempah sayuran. Ada kopi termahal yang sekarang itu kopi dari Belanda, biji mentahnya 3 juta mas. Saya ngeliat sendiri, saya udah nyobain sendiri, saya nyium begini tadi, masya Allah, nyium ininya aja mas, udah langsung mentahnya tuh 3 juta 1 kilo. Palembang ada belum? Hmm? Di Palembang ada kopi sak. Ini 3 juta. Ada? Iya, satu lain sama Medi. Oh belum, Belum ada. belum. Lima ada di Karena satu, ada di mana? edukasi ini mesti tahu orang kan kenapa kopi itu mahal. Selama ini tadi balik lagi kan manis. Nah
Sekarang tuh saya tuh sebenarnya pengen merubah mindset kita untuk lebih sehat kopi itu sebetulnya. Tapi alon-alon kan, karena lidah ini nggak bisa dipaksa. Jangan pakai gula. Beliau ini udah praktekin selama waktu saya di rumahnya tuh. Saya tes terus, darah tinggi nih. Nah, coba. Habis minum kopi tuh. Udah. Karena punya darah tinggi. Oh, Dia aman. kan biasa minum obat. Aman berarti ya. Semenjak ngopi udah nggak mau obat lagi. Oh, jangan obat dulu. Wow. Itu secara karakter. Habis minum Sebenarnya kalau mau diceritain sih banyak sih mas. Saya ceritain yang umum-umum Paruh aja sih. cerita itu saya. Umum-umum yang mungkin buat apa? Tambahan ilmu lah ya. Tambahan ilmu, tambahan pandangan kita tentang kopi. Makanya jangan langsung bermindset ini kopi apa nih mahal banget gitu kan. Ya bisa pengaruh dari kopinya, bisa dari mesinnya, bisa dari si masternya tadi. Wajar lah. Saya terakhir itu training kursus roaster Sangrai ini 3 hari 3 juta mas. Makanya saya berharap banget punya mesin. Saya nggak perlu mahal-mahal sama kursus. Sehari 3 hari 3 juta. Hanya cuman buat dapat karakter ini. Kayu ya. Di sini kita mau bikin apa? Mau ngeluarin frutinya, buah-buahannya, aroma tadi. Mau bikin ngeluarin coklatnya. Mau bikin pahit sekalipun bisa. Yang membuat dia beda tuh di mesin itu apanya? Apa suhunya? Konsisten di suhu. Suhunya berarti. Tapi Ya? bukan hanya suhu. Di situ ada exhaust itu dia harus ada udara panas, ada udara yang keluar. Jadi makanya mesin itu sampai puluhan juta, ratusan juta sirkulasi. Pada saat nah itu sebelum masuk si roaster harus tahu dulu tadi kadar airnya berapa, density-nya berapa, ya kan, ini kualitasnya apa, prosesnya apa semi wash, full wash, natural, honey atau wine. Ini penanganannya beda-beda, nggak mentang-mentang masuk mesin. Sama prosesnya tuh sebenarnya kalau untuk robusta itu 12 menit cuman sekali masuk, cuman 12 menit. Kalau untuk proses yang wine ini paling cuma 6 sampai 7 menit. Karena apa? Dia udah kering kan. Roastingnya. Sampai 7 menit. 7 menit Pakai mesin. tergantung. Tapi umum rata-rata segitu. Nah, untuk api pengapiannya tuh, nah makanya kenapa mesin roaster itu mahal? Karena si platnya tadi beda-beda. Yang terakhir punya temen itu keluaran Turki yang golden 10 kilo itu harganya itu hampir 300 juta. Ada yang pernah aku foto itu Jo? Iya. Apa itu? Itu hampir 300 juta. Wine. Ini wine. Bukan gaya biasa. Japanes. Nah itu untuk mesin. Oke. Sekarang kita balik lagi untuk sekarang Campur aduk. mempersingkat ya, kesehatan lah ya. Kesehatan. Khususnya untuk umur yang udah 40-an lah, 40 ke atas. Kita harus perhatiin cara kopi. Bang Doni udah harus ngurangin susu. Woi. No, don. Bahaya. Kalaupun mau Banyak lah, bisa pakai yang fresh milk. Fresh milk. Fresh milk. Susunya. Dusunian. Nah ini yang susah. Lagi maaf ngomong mas, yang white itu mas, yang itu tadi. Pakso kan udah nemuin Pak Kasdi. Makanya yang sering jadi apa? Ginjal. Ginjal. Iya, ginjal ini. Nah, satu. Yang satu lagi termasuk bapak saya tuh, pengopi berat sampai sekarang. Jarang minum air putih. Harusnya habis minum kopi itu diwajibkan minum air putih. No, putih. Emang kalau ditanya bagus teh apa kopi? Kopi. Balik lagi, bapak kemarin pernah cerita juga, bapak sendiri ngomong sama Shinsei ya, bukan dokter Shinsei, zaman dia dulu Shinsei. Kopi apa ngerokok? Apa teh? Kopi, udah kalau kopi aja, teh aja. Secara penelitian, pada saat diseduh kayak gini, ini udah berapa kali dipakai nih. Bahkan saya pernah fermentasi pakai ini, tapi nggak ada kerak. Kalau teh 2 hari lengket, kebayang nggak kalau diginjal? 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi bukan
bukan nyalain tehnya ya, aku bukan nyalain teh, salah proses. Perhati nggak teh khusus Indonesia ya, saya nggak nyebut merek, kemasan teh tubruk lah, lebih banyak batang. Itulah penyebab si karat. Kenapa teh yang bagus itu yang pucuk, yang itu yang 1 gramnya itu 100 gram ya, Ya. 350.000. Teh pucuk itu ya. 100 gram itu teh. Nah itu yang murni teh, itu yang sehat. Itu teh yang sehat. Nah tapi kan ini makanya kita ngerubah mindset nih, jangan sampai salah. Kita bisa sampai ke keluarga juga kan, ke saudara. Jangan sampai maaf ngomong. Banyak kan bapak-bapak dulu, wah masa yang ngopi tuh sehari tuh bisa 5 cangkir 6 cangkir, nggak usah ngajarin saya. Kalau saya ceritain sama bapak-bapak misalnya, saya tanya kopinya apa pak? Kok saya kopi asli? Iya kopi asli. Bentuknya gimana pak? Hitam pekat. Satu lagi, kalau mau nyeduh kopi itu air yang mendidih gitu. Kebayang nggak? Kopi itu udah di roasting. Pada saat masuk ke mesin roasting itu suhunya 190 derajat. Pada saat masuk ke wajan itu 190 derajat suhunya. Begitu keluar, nah ada satu lagi teknik. Begitu udah selesai roasting, keluar proses itu ada namanya resting, alat pendingin. Kopi yang baik yang sebenarnya itu harus di resting paling cepat 8 jam pendinginan. Kenapa? Kalau orang nggak paham, saya pernah ada salah satu coffee shop di sini yang besar mas, punya mesin roasting mas. Ini saksinya. Kita pesen kopi kayak gini. Embung. Berapa tiap hari biasa ngopi. Saya pun tiap hari. Saya kembung. Ternyata itu kopi baru selesai di roasting, paling nggak nyampe sejam, digiling, dibikin. Itu yang bikin kembung. Nah ini ada teknik juga, teknik penyeduhan. Kita bicara yang simpel lah, kalau alat ini repot. Tubruk. Kalau tubruk yang benar, ini kita masukin sesuai takaran misalnya kan. Airnya tuh sebenarnya jangan terlalu panas, termos cukup. Atau enggak kalau pengen buru-buru ya, kalau nggak ada termos, air mendidih, udah gubuk-gubuk, tunggu berapa detik, baru dituang. Tuangnya ini sebenarnya simpel sih, tapi pengaruh. Jangan langsung penuh, minimal sampai ambang. Tunggu 30 detik. Ini teknik 30 detik. Dia mengeluarkan gas dulu, baru dituang lagi. Nah, kalau mau nyeduh kopi tanpa gula, bisa dinikmatin cara seduh tubruk simpel kayak tadi. Seduh, tunggu 30 detik, seduh lagi, tapi agak muter ya, sampai kayak ngaduk gitu. Stop, tungguin 1 menit atau lebih. Jangan diaduk, cukup digeser pakai sendok atasnya, digeser pakai sendok. Nah turun sendiri dia kan, baru diminum. Itu nggak pahit. Yang bikin pahit pahit. Nanti cobain. Nah ini aku nih ada 2 macam nih. Ini yang mau sebenarnya mau nanti nextnya yang mau pengen kita perdagangkan ini. Ini ialah yang biji ini yang kita giling tadi. Ini petik merah. Gimana kita bisa tahu dia petik merah? Pada saat disangrai warnanya sama mas. Jadi kita nggak bisa dibohongin. Kalau orang bilang nih kita beli biji kayak gini sama ya. Kalau emang kita nggak paham nggak tahu, pokoknya sama. Padahal ada hijau, ada kuning. Begitu masuk mesin sangrai dengan suhu yang waktu yang sama, begitu keluar kelihatan dia lebih kuning. Ini nggak ada nih, hampir nggak ada nih. Karena emang terjamin ya teman, dia udah punya sertifikasi sendiri teman ini. Nggak ada yang namanya Quaker, kalau bahasa kopinya itu Quaker. Aromanya kayak roti, warnanya kayak roti tawar. Itulah biji mentah. Makanya kalau kita nanti next punya coffee shop atau dikasih kopi, kita bisa ngejawab, ini mah kopi mentah. Itu sini nggak ada. Kenapa saya dulu selalu konsisten dengan kopi petik merah? Oke lah, kalau harga emang saya akuin mahal.
Tapi yang saya punya plan, saya punya tujuan, Indonesia itu harus melek, harus sadar. Bukannya saya sok mas, bukan saya idealis. Selama ini kita ditipu mas, mentah-mentah ditipu. Kopi itu cuma 2% yang kita minum kemasan itu. Sisanya itu campuran. Termasuk yang bubuk kayak gini kadang. Dan tadi mas tuh tahu sendiri kan campurannya kan. Nah ini makanya nanti saya akan edukasi lagi. Ini yang petik merah, ini yang kopi pelangi. Kenapa dibilang pelangi? Ini murni kopi semua, tapi proses masih proses zaman dulu. Kenapa dibilang zaman dulu? Manennya kayak gini mas. Inilah temen ini yang punya merek ini sebenarnya merek saya pertama kali nih saya kasih ke dia karena dia petani yang langsung bang saya pengen belajar. Ini petaninya langsung datang ke Bekasi. Saya bilang sharing lah, kalau belajar kan seakan profesional ya nggak, sharing. Saya kasih tahu prosesnya. Abang sabar, petik merah emang lama, tapi saya yakin abang paling mahal berapa jual selama ini? Paling 16.000, 18.000 lah om, paling mahal. 1 kilo itu cherry, yang tadi cherry. Oke. Enggak, cherry lebih murah, cuma 8.000. Yang ini paling mahal 18.000. Kebayang nggak siksanya petani itu? Dari rumah ke sana itu bisa 2 jam. Jalur pendakian. Belum bawa pupuk, belum bawa apa ya kan? Mereka cuma di harganya tuh. Tapi begitu nyampe Tengkulak, begitu nyampe ke yang ini bisa harga ratusan. Saya edukasi ke dia tuh, ya kan? Akhirnya saya kasih tahu proses yang benar, petik merah. Kalau zaman dulu kan rata-rata setahun cuma sekali panen, benar nggak mas? Sekarang bisa 2-3 kali, karena proses panen yang benar, petik merah. Jadi nggak merusak yang lain. Gitu. Petik merah tadi, harga jualnya pun, saya bukannya karena kita tahu prosesnya mereka, lelahnya mereka, capeknya mereka, dan kita kan ada pengen ngebangun. Saya beli biji mentahnya dia harga 35.000, bahkan terakhir kemarin 40.000 1 kilo. Tapi saya pesan, saya minta petik merah ya, makanya di sini bikin namanya petik merah. Dan inilah hasilnya, terjamin petik merah. Rasanya nanti kita coba, kita bagiin. Kalau yang ini yang tadi ya, karena ini petani yang nggak mau dengar, ini petani yang nggak mau dengar satu ya, bisa jadi petani yang ya tau lah, anakku pengen kuliah di kota, anakku pengen beli motor, begitu panen wah, padahal kalau mereka sabar bisa 3 kali lipat keuntungan mereka tuh. Itu makanya sekarang udah banyak edukasi, termasuk temannya Deli tuh orang Jogja naik gunung ke Dempo karena dia paham kayak saya nih, wah nggak benar nih prosesnya. Dia edukasi kayak saya nih, ditampung sama dia, sukses dia si otaknya kemarin. Vespa deh. Dia edukasi, ya mahal lah mas. Ya dia cuma ngambil paling berapa tadi? 20.000 lah paling mahal. Dia jual ke saya berapa? 40.000. Wow. Dia menampung doang. Malam yang di Mai, di luar Mai. Nah, do yang itu si Akbar. cak budak gunung tuh no. Bukan yang itu bukan. Bukan, yang pernah pakai Vespa. Yang pengen nanti next saya jual ke saudara-saudara nih, keluarga nih nanti yang ini. Nanti kita bikin varian. Varian ini mungkin Pelangi. varian umum yang masih aman Pelangi di kantong. berarti ya? Hah? Pelangi berarti ya? Pelangi. Tapi kalau mau petik merah ada. Tapi Amor otomatis gua. harganya lebih beda. Gitu loh. Nanti kita mulai belajar ke bisnis, ya kan? Ini pengenalan dulu. Ini banyak peluang bisnisnya mas, betul. Cuman emang ngebangun dulu kita kan. Kita coba. Berarti Kopi itu, saya tuh nggak minum kopi, nggak ngeteh. Saya cuma air putih sama susu dari dulu mas. Saya punya migrain, parah, akut migrain saya tuh, sakit kepala sebelah, sama asam lambung.
itulah saya ketemu master kopi, masternya langsung. Dia bergelut di dunia kopi dari 2003. Dia S2 kimia. Nah di situ saya belajar kimiawi di sini kopi. Makanya guru saya ya banyak sih, guru kopi ya khususnya. Dia belajar kimia. Saya itu karena sampai nggak ada duitnya dulu hijrah dari kantor sampai dagang kayak gini. Saya pesen 50 kilo pagar alam. Saya datang ke sana, saya barter kopi. Di Jiwantine saya barter ke dia. Cuman pengen dapetin ilmunya dia. Setiap hari saya cuma duduk di kafenya, saya liatin. Saya cuma bingung. Kamu banyak kayak gini, setiap datang, Om biasa ya, Om biasa nggak, kebayang nggak? Kok dia bisa tahu? Jadi dia pelajarin satu persatu orang. Yang kedua, karena dia tahu kimiawi kan, ditanya, Mas Doni, saya ada keluhan apa? Nggak bisa ngopi, saya lambung. Saya racikin ya, nggak usah bayar. Diracikin sama dia, dikasih edukasi. Ini punya migrain, saya kasih. Ini apa? Diabetes, ini kolesterol. Nah, ini yang saya sampaikan sekarang. Dan itu jelas. Awalnya saya cuman ini akal-akalan dia nih pengen jual kopi. Sama. Saya dulu berpikir kayak gitu, akal-akalan dia nih pengen jual kopi. Tapi saya pelajar, kita kan punya YouTube sekarang. Manfaat kopi, khasiat kopi, kopi yang baik. Buka semua kan? Dan dokter luar negeri itu yang cetuskan. Bahkan saya sendiri ngalamin pada saat punya coffee shop di Bekasi, 2 orang yang punya penyakit jantung yang udah pasang pen dan 1 yang nggak boleh lepas obat. Mereka sendiri yang datang mengakui, karena tahu saya begini kan, akhirnya wah pas mas. Dokter yang nyuruh saya kesini. Jadi pernah ada dokter datang ke situ, ngobrol kayak gini. Ya, kamu kesini datang, temuin Omet. Di situ taunya Omet lah itu. Itu edukasi. Dia suruh berhenti obat. Kamu berhenti konsumsi obat. Cukup aturan pakai aja kopinya jam sekian sampai jam sekian tanpa gula, tapi kopinya yang benar. Nah ini tadi yang petik merah tadi. Karena kan tadi mindsetnya tadi nggak mungkin kopi tanpa gula. Aku juga udah kuat gue kayak gini gue. Nyerah aku. Nggak akan kuat aku ini. Tapi ini ntar kita coba tanpa kopi tanpa gula. Jadi manfaat kopi tadi ya tuh. Kalau pernah busikan, kering kan berarti kan. Kalau gue sering ngopi tidak ada busikan. Karena ada kandungan antioksidan. Aku sendiri ngalamin, udah nggak pernah lagi konsumsi obat-obat kimia. Kopi itu ada kandungan kafein, mineral, antioksidan. Ada satu lagi, apa bahasa kimianya aku lupa tuh. Tapi yang jelas 3 ini nih. Makanya begitu mau pilek lu mas, cobain aja dong. Kalau biasa ada mesin kan espresso, kalau nggak ada mocha pot. Kalau nggak ada juga bikin tubruk tapi yang kental mas. Yang kental, minumnya kayak minum jamu. Glek. Terus minum air hangat, cangkir atau 2 cangkir. Istirahat mas, paling lama 15 menit itu hilang. Apa pusing, berat, demam pun hilang. Ya makanya aku kadang serba salah kalau kita edukasi kayak gini, bisa-bisaan lo aja nih pengen jualan itu loh. Sering kayak gitu mas. Makanya ini sengaja saya bikin, ya kan, mengedukasi kopi yang baik buat kesehatan. Kalau asam lambung tahunya pahit. Nah itu bisa ngobatin. Yang lebih ini lagi Parkinson. Aku lupa tuh Johnny itu ya, mertuanya kan. Oh ini nah, sama nak Parkinson. Parkinson agak lupa, kayak kamu udah lupa ingetan ya. Kenceng-kenceng itu nah. Cuci tangannya. Mak Ini Rahmat. harusnya kopi Muhammad pahit. Alif tinju itu. Ini obatnya terus terang. Enggak sadar tangannya kayaknya. Mak Rahman. Jangan pakai gula tapi. Ya takarannya disesuaikan kan, jangan selalu langsung pekat, jangan. Kita sesuaikan takarannya. Iya. Tapi pahit. Yang biasanya konsumsi obat, Ngobatinya asam lambung. beda bang. Sarah itu. Yang ini mutu Joni.
Iya, Pakai Senin ini. Nah, itu. Betul kan? Iya. Instant tuh yang Rahman. bukan lupa ingetan kok. Sadam nah, Adam. Anak Adam Anemia, ya, demam kan? Agak mudah mama, agak Kalau enggak kau bikin pakai madu. Komplain. Anak biar senang maksudnya kan kalau pahit kan nggak suka anak bisa demam betul. Tapi Cara seduhnya kayak cara seduhnya dengan kopinya yang benar gitu. Ya jangan ini menak-menak kan bikinnya pahit. pakai kopi. beli kopi ini. Tadi kasih kopi ini ya. Nggak bisa ngomong. Dulu kan kata ibu minum kopi bagus anak. Oh iya. Betul. Tapi Kopi yang mana itu? yang mana? Pertanyaan kan gitu kan. Makanya ini diedukasi kopi. Jadi kita bisa tahu minimal agak sombong dikit lah. Ini kopi ini nggak enak gitu kan. Ini campuran udah paham gitu loh. Minimal itu kan. Minimal, aku lagi pusing nih. Lagi tegang. Udah. Makanya kalau mesin espresso itu kan orang Italia yang ngitain. Kenapa dinamain espresso? Kan tulisannya express, cepat. Makanya orang barat itu, Mas, sebelum aktivitas habis sarapan nenggak espresso. Pop, hidup langsung kerja dulu. Manfaat dari satu espresso atau satu cangkir kopi itu efisiensi di kafein itu 5 jam. Tapi tergantung aktivitas juga sih. Kalau lagi cuman ngetik doang paling 5 jam. Makanya kalau kayak nyupir itu kalau udah habis lewat dari 5 jam udah hilang kafeinnya. Nah, tapi balik lagi kadang. Kalau saya kan karena biasa ngadepin pelanggan nih, dia bisa baca karakter. Wah, ini emang butuh kafeinnya tinggi. Nah, ini nggak bisa dikasih kafein ataupun dikasih kafein sedikit. Pernah ada anak muda ini sosokan lah, Om pesan espresso. Ya kalau kita tanya, espresso kecil loh, pahit loh, apa-apa. Padahal kan dia nggak ngerti tuh. Yang paling murah dan namanya keren kan, espresso. Begitu minum, pahit karena malu kali sama teman-teman. Selang 15 menit gemeteran, keringet dingin. Itu bisa pingsan. Mah ya kok mana? Bukan mah, Apa penyebabnya? over kafein. Oh, perkapen. Nah, ada cara, hampir coffee shop banyak nggak tahu cara menetralisir kafein itu dengan roti tawar, itu nyerap kafein, atau air lemon. Jadi kalau ada yang kayak gitu kasih, misalnya pas bareng-bareng nih coffee shop kan, ada teman sok-sokan Dam, pesen americano, minum, paksain minum, diem aja gitu, keringet dingin. Nah itu over udah, hati-hati. Kedoa banyak. Itu ada obatnya tadi itu, makanya harus paham, jangan Kawan-kawan gitu. satu lagi Nak minum itu. Pernah Kedoa, dengar emang pulang. kasus. Jadi kalau misalnya itu tinggi, boleh apa? Jadi Ini yang pakai alat ini dia, Vietnam drip. Americano. Itu di kafe besar kan. Iya. Vietnam drip. Secara penelitian yang tadi bilang Mas guru saya itu kimia S2. Ini ada kandungan kafe apa? Cyanida. Makanya kalau bahan-bahan kayak gini itu nggak boleh pakai Sabun. deterjen. Bilasnya putih ya. Nggak boleh. Cukup dibilas. Ya, secara kopi itu kan nggak banyak kandungan macam-macam kan. Cukup dibilas sabun. Kalau orang nggak paham itu hati-hati. Ya, kadang kan bilasnya mungkin nggak bersih kan. Sabun bikin lagi. Bekas Iya. nira. Secara kandungan emang ada, tapi sedikit. Cuman kalau ada tambahan lagi kan bisa bereaksi deh. Nah itu yang nggak paham. Malah. Yang kedua campuran, creamer di mulut gurih. Ini ya kopi susu gurih. Nah sebenarnya aku tuh kadang kalau ngeliat, emang ngeliat umurnya. Kalau sebenarnya kalau udah yang kayak Pak Wo lah ya, itu pasti aku larang. Jangan Pak Wo, minum kopi ini aja. Kalau sadar masih aman lah. Ya kan? Kalau kelar, Aman. Creamer. Alhamdulillah. 40 ke atas lah. Ya aku nak kurang ini kok. Aku nak kurang ya. karena mungkin Pahit. dia kan aktivitasnya kan masih banyak Mas. Pahit. Masih muda. Ininya masih bekerja Aja masih. itu creamer. Itu pengaruh. Terus Terus creamer, gula. Nah gula nih yang bahaya nih. Satu lagi selama ini kan tadi kan kita nggak tahu kalau kopi itu punya kandungan lemak. Nah gini nih, ada kandungan lemak ini. Coba ada seduh nanti, ada kayak minyak-minyak itu lemak. Nah makanya si Jepang itu pinter. Dia bikin ini paper filter.
Jadi lemaknya nyerap di sini. Ini clean, bersih. Tapi karakter aroma rasanya tetap. Ini Jepang. Itu Jepang tuh canggih, cerdas. Cerdas Jepang. Ya, kalau sebenarnya pengen ngopi yang sehat ya gini. Dan mereka pun tahu suhu dipakai sama mereka. Dia nggak mau suhu panas. Suhu rata-rata maksimal 92 maksimal suhu yang mereka pakai. Ada bahkan di bawah 90. Itu Jepang. Nah, kadang kita cuma nyempelekan ya. Nah, teknik tadi ini yang kita bisa bikin asam, bikin ini teknik seduh nanti. Itu karakternya. Jadi kopi itu sehat, tapi balik lagi kopi ya kita sesuaikan kopi yang mana dulu. Nah, sekarang kita seduh nih bareng-bareng nih, ya dah? Ini yang paling favorit. Ya mana? Lagi tunggu-tunggu.